Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang histeris banget. Oke? Satu persatu akan terungkap dalam waktu dekat. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Pisces, aku harap juga kamu dimanapun kamu berada selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Pisces. Histeris banget. Satu persatu akan terungkap sebentar lagi. Dan ini bacaan umum, banyak energi yang akan ketarik ya. Dan bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik Pisces. Wah, konkret. Aku melihat di sini ada mungkin begitu sangat histeris ya buat kamu. Satu persatu akan terungkap sebentar lagi. Salah satunya itu adalah tentang seseorang yang masih ingin bersama dengan kamu. Seseorang yang mungkin tidak mau kehilangan kamu. Padahal mungkin dia sudah menyakiti kamu. Ya, mungkin dia sudah meninggalkan kamu juga gitu loh. Ya. Dan dia merasa kayak kamu itu akan bisa menjadi milik dia seutuhnya. Wow, amazing ya. Luar biasa sekali, dia sudah ninggalin gitu ya. Dia sudah pergi gitu aja. Tahu-tahu dia masih merasa memiliki kamu gitu loh. Kenapa? Ya mungkin pernah kamu jalan bareng dengan teman-teman gitu. Teman lawan jenis gitu ya maksudnya ya. Dia ngotot, dia marah gitu loh. Kenapa? Why gitu. Kita kan sudah terpisah. Kita sudah tidak ada lagi gitu loh. Sudah tidak ada lagi hubungan gitu. Nah, kenapa? Kok kamu marah, kok kamu ngotot, kok kamu ini itu ya. Ada apa sih dengan kamu gitu. Ternyata ya dia masih ingin bersama dengan kamu. Dan di sini dia seperti ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Bisa dikatakan ada ya dia yang ingin memperbaiki dirinya, ingin merubah dirinya. Akhirnya dia sadar gitu loh. Sadar dengan kelakuannya, sadar dengan sikap dan sifatnya ya, dengan tindakannya selama ini. Ya, oleh karena itu dia sadar gitu loh. Karena sifat buruknya itu bisa menghancurkan diri dia. Nah, jadi itulah yang membuat dia merasa aku masih pengen bersama kamu. Aku pengen memperbaiki hubungan kita. Oke? Jadi kalau kita punya hubungan itu dijagalah baik-baik. Jangan sampai masalah kecil itu dibesar-besarin gitu ya. Jangan sampai mungkin ya ada omongan-omongan yang menyinggung perasaan pasangan. Lebih tepatnya itu kita harus menjaga gitu. Menjaga kata-kata, menjaga perasaan ya. Nah, terkadang memang kita itu selalu ada ego. Terkadang kita juga kilat gitu ya. Tapi nggak mungkin seterusnya seperti itu. Ya, mungkin sih dia ini sudah sering melakukan kesalahan. Lalu dia minta maaf, ya gitu terus gitu ya. Kadang mungkin dia merasa kamu itu akan selalu menjadi milik dia selamanya. Tapi dia tidak menyadari suatu saat kamu punya batas kesabaran gitu. Dan suatu saat juga kamu bisa meninggalin dia gitu ya. Itu makanya di sini dia seperti ingin memperbaiki. Ini juga ada observer di mana dia merasa ya mungkin kita butuh introspeksi diri gitu. Kita butuh untuk merenungi masing-masing. Ya, kamu menyarankan mungkin ya seperti itu ke dia. Tapi dia lebih kayak mementingkan egonya. Ya, dia merasa kayak nggak ada yang perlu dibicarakan gitu loh. Kita tetap bersama.
Dari mana bersamanya? Sementara dia sudah ninggalin kamu, sementara mungkin dia sudah mengabaikan kamu, dia sudah menyakiti kamu, justru mungkin ya, dia sudah menghadirkan orang ketiga, ya. Di sini milk and honey. Nah, di sini susu dan madu ya. Kita tahu ya, susu dan madu ini beda rasanya. Tapi dia sama-sama manis, tapi manisnya itu berbeda gitu. Kalau susu mungkin ada unsur gulanya gitu ya. Kalau madu tuh nggak ada gulanya tapi dia manis gitu. Nah, disitulah yang mungkin kamu pikirkan tentang dia. Kamu mencoba untuk mencari apa ya, kayak ada nggak dari dia itu yang bisa membuat aku yakin kalau dia itu berubah gitu. Jadi kamu mulai mempelajari tindak tanduk dia, apakah dia sudah berubah gitu ya. Apakah dia benar-benar menginginkan hubungan ini kembali atau hanya sebatas egonya aja ya, atau obsesinya aja gitu ya. Karena mungkin dia melihat kamu itu orang yang sudah memiliki power atau kamu yang sudah sukses. Sehingga dia merasa kayak, wah aku harus memiliki kamu lagi gitu. Oke. Kita akan coba lihat ya. Ambil 3 kartu lagi dari kartu orakel ini. Apakah yang terbaca? Oh, satu lagi. Oke, udah 4. Love. Di sini ada ya beberapa dari dia. Yang begitu mencintai kamu, ada yang mencintai kamu. Mungkin salah satunya dia yang masih ingin bersama kamu. Ternyata dia masih punya rasa cinta ke kamu. Dan dia merasa kalau kamu itu adalah soulmate dia. Kita soulmate gitu loh. Ini yang mungkin dirasakan ya. Jadi adapun masalah, adapun konflik antara kamu dengan dia, tapi akhirnya balik lagi. Karena mungkin ada cinta di sana. Kamu dan dia merasa kita soulmate gitu loh. Ya. Dan ada juga yang merasa kalau kita itu kayak saling membutuhkan apa ya, ini kebutuhan batin, kebutuhan yang lainnya gitu ya. Nah, itu ada. Jadi mungkin ada juga beberapa dari mereka-mereka melihat kamu itu luarnya aja, body kamu ya, atau ada yang melihat kamu itu dari apa ya, hasratnya dia gitu ya. Mungkin dengan melihat kamu dia aja, dia sudah kayak ya gimana gitu ya, hasratnya menggelora gitu ya. Ada yang begitu ya. Jadi kamu merasa kayak ini apakah benar gitu. Dia tulus, apakah ada cinta di sini? Sementara dia ngeliat aku aja kayak ya begini gitu, penuh nafsu gitu ya. Ada yang begitu. Dan aku juga merasakan di sini. Kamu berhak untuk memilih. Ya, kamu berhak untuk menentukan siapa yang pantas mendampingi kamu. Karena aku melihat di sini akan ada engagement ring. Akan ada komitmen antara kamu dengan seseorang. Ini akan banyak ya, terkoneksi dengan kamu. Tinggal bagaimana cara kamu melihat mana yang pantas buat kamu, mana yang tidak. Karena jika seseorang yang benar-benar soulmate bagi kita, atau cinta yang tulus yang dimiliki untuk kita, dia akan rela berkorban buat kita. Dia akan berusaha ya membuat kita selalu bahagia. Dia tidak akan membuat kita kecewa gitu loh. Nah, itu yang perlu kamu perhatikan. Mungkin beberapa dari Pisces ada nih yang case-nya itu kamu ketemu dengan orang yang mungkin di sosial media, di aplikasi ya. Mungkin awalnya intens, terus ada planning untuk komitmen tapi kayaknya diundur gitu ya. Kayak punya alasan inilah itulah. Nah, kamu pertimbangkan kembali. Jangan-jangan mereka hanya mencari keuntungan. Jangan-jangan mereka hanya mencari satu apa ya, kepuasan dari batin dia gitu ya, Pisces. Banyak ya yang seperti itu ya, di dunia maya itu banyak banget. Apalagi mungkin kita kan belum bertatap muka. Tahu-tahu udah cerita tentang uang lah, aku butuh inilah, aku butuh bantuan lah ya. Kamu jangan cepat percaya dengan hal-hal itu. Apalagi di sini kamu mungkin yang perempuan, yang feminim ya. Kalau kamu misalnya nih dimintain ini, dimintain itu, jangan mau ya. Intinya jangan mudah tergoda, ah nggak apa-apa lah, aku kan punya uang. Secara dia bisa menghibur aku, dia membuat aku bahagia gitu loh.
Nah, coba kamu pikir secara logika, kita perempuan itu harus dimanja, diperhatiin, disayang, ya bukan harus dimintain ini, dimintain itu gitu ya, kecuali kita mungkin sudah menikah ya. Lain halnya, mungkin pasangan kita sudah berusaha nih cari nafkah ya, sudah memenuhi sebuah kebutuhan tapi mungkin masih kurang ya. Kita mungkin bisa bantu pasangan untuk cari uang juga atau gimana. Nah, itu perlu. Kalau kita benar-benar kayak bisa bersatu, itu rumah tangga itu akan awet. Ya, itu yang terpenting. Jadi jangan kamu merasa, "Oh, aku sudah lama single, nggak apa lah aku terima," gitu ya. Nah, itu kayak coba sayangi diri kamu, cinta diri kamu. Karena dengan begitu nantinya kamu akan merasa kayak, "Ah, aku sakit hati, aku sedih, aku kecewa," ya gitu. Jadi hindarkanlah seperti itu, oke? Kita akan coba lihat di sini dengan kartu tarot. Seperti apakah selanjutnya tentang kehidupan kamu? Ya, jadi itulah satu persatu mungkin akan terungkap oleh kamu. Mungkin orang-orang yang selama ini kamu anggap baik, ternyata dia menipu kamu, dia mengecewakan kamu, dia menyakiti kamu ya. Ada seperti itu ya. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu di sini ada Two of Wands, ada Aries, Leo, Sagi, ada Gemini, Libra, Aquarius. Wah, banyak ternyata ya. Ada The Tower, ada The Chariot, ada Cancer, Aries, Leo, Sagi, The Hermit, Virgo, oke, sebentar. Virgo dan Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Pisces. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Aku melihat ya di Two of Wands. Ini sebenarnya adalah sebuah keberhasilan yang mungkin akan kamu miliki nantinya. Entah itu tentang kebahagiaannya kamu atau itu tentang finansialnya kamu ya. Intinya kamu sudah bisa mawas diri, kamu juga bisa bijaksana, kamu akhirnya sudah bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak menurut kamu. Karena the chariot, ada the chariot di sini, ya. Semua itu terjadi karena apa? Karena kamu dulunya mungkin pernah disakiti, kamu pernah dikhianati gitu ya. Ini ada Seven of Swords. Ada orang yang benar-benar kayak merahasiakan banyak hal dari kamu, tapi semua itu terungkap oleh kamu. Disitulah kamu mulai belajar bahwasanya kita tidak harus langsung percaya 100% sama seseorang gitu loh. Termasuk mungkin kepada teman kita, saudara kita, begitu ya. Karena kejahatan itu akan muncul saat ada kesempatan gitu loh. Jadi itulah, terkadang dia dia orangnya sih nggak pengen mau nyuri gitu ya. Tapi ada kesempatan, ya dia manfaatkan gitu. Ya diambillah barangnya, ya. Sama halnya mungkin kamu yang kaya raya, kamu yang mapan ya. Muncul nih seseorang ke dalam hidup kamu yang awalnya bermanis-manis, baik-baik gitu ya. Tahu-tahu dia ya awalnya sih dia mungkin orang yang baik ya. Tapi karena kamu orang yang mungkin loyal sama dia, kamu mungkin nurut sama dia atau mungkin kamu melakukan apa yang dia inginkan. Nah, itu juga salah gitu loh. Dan akhirnya dia melonjak gitu loh. Melonjak kayak apa ya? Besar kepala jadinya. Akhirnya dia memanfaatkan kamu, aku butuh inilah, aku butuh itu ya. Begitu. Atau mungkin di sini beberapa dari Pisces pernah merasakan hal ini. Ya, jadilah seseorang yang benar-benar kayak berjalan di alurnya. Jangan terlalu berlebihan dalam mungkin bertindak ya yang tidak baik gitu ya. Ya sewajarnya aja. Oke? Dan di sini The Tower. Saat kamu merasakan hal itu, ya hancurlah hidup kamu. Masalah akan sering datang ya. Tapi semua itu akhirnya kamu jadikan sebuah pelajaran. Kamu jadikan sebuah hal-hal yang akan membawa hikmah gitu loh. Ternyata memang iya ada hikmahnya. Di Eight of Wands, banyak hal-hal yang tidak terduga nantinya yang akan kamu rasakan. Entah murah rezeki kamu ya.
Kenapa? Karena saat kamu sudah bertransformasi, kamu sudah menjadi orang yang baik ya, disitulah nantinya rezeki-rezeki kamu akan mudah datang gitu ya. Dari sini aku juga melihat kamu selalu akan diberikan petunjuk, kamu akan selalu mendapatkan petunjuk ini, petunjuk itu ya. Sehingga apa? Kesempatan itu selalu ada buat kamu. Dan kamu akan bisa memanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Akhirnya yang terjadi kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan. Jadi semua itu ya tentang diri kita. Bagaimana kita memanage diri kita, ya mengontrol pikiran kita, mengendalikan pikiran, hati, perasaan kita ya. Itu kita sendiri. Kita sudah tahu nih di bawah itu ada jurang ya. Kita dia berdiri di tebing jurang gitu. Ya kamu nggak takut apa jatuh gitu ya. Nah, itu arti kata itu kita mengejar maut gitu ya. Jadi jangan kalau kamu sudah tahu ini efeknya seperti itu ya, kamu bisa mengantisipasi ataupun kayak ya berhenti untuk melakukan itu atau gimana begitu. Oke? Nah, Pisces itu yang bisa aku bacakan buat Pisces ya. Intinya kamu itu kalau kita baik aja, maka kita akan selalu mendapatkan petunjuk-petunjuk ya. Dan mungkin kita akan selalu dijaga. Oke? Pisces, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.